Bencana alam silih berganti terjadi di sepanjang tahun 2021 di tanah air. Bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir dan longsor tercatat paling banyak terjadi. Curah hujan yang tinggi, kurangnya daerah resapan air, serta buruknya drainase memicu bencana banjir di sejumlah wilayah tanah air. Sementara di sebagian wilayah alih fungsi lahan menjadi penyebab utama banjir dan longsor. Data dari BPBD hingga November 2021 telah terjadi 2.404 bencana alam di tanah air, didominasi bencana banjir dan diikuti bencana angin puting beliung. 10 kabupaten di Kalimantan Selatan dilanda banjir bandang. Banjir disebabkan curah hujan tinggi. Sementara data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyebutkan berkurangnya hutan primer dan sekunder menjadi penyebab terjadinya banjir besar di Kalimantan Selatan. Banjir ini mengakibatkan 633.732 orang terdampak dan 33 orang meninggal dunia, serta membuat 101.706 rumah terendam dan 91.000 hektar lahan pertanian rusak. Sementara 12 kecamatan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat juga terendam banjir selama 4 pekan di bulan Oktober 2021. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Dari data BPBD Sintang, 25.884 orang terdampak, 4 orang meninggal dunia. Banjir juga mengakibatkan 6 jembatan rusak. Di Jawa Timur, banjir bandang setinggi 1 meter menerjang Kota Batu pada 4 November 2021, tepatnya di Desa Sumber Berantas, Desa Sambong, dan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji. Banjir bandang mengakibatkan 15 orang terseret aliran sungai yang meluap, 6 orang ditemukan selamat dan 7 orang meninggal dunia. Pemirsa, sepanjang 2021, Indonesia dilanda sejumlah kejadian bencana alam yang turut menorehkan duka karena mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dunia dan puluhan jiwa hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 26 Desember 2021 ada sebanyak 3.034 kejadian di tanah air. Mitigasi bencana menjadi penting untuk dilakukan di tahun 2022 agar jumlah korban jiwa dan hilang tidak semakin banyak. Dan sudah tersambung melalui Zoom ada pakar kebencanaan Pak Eko Teguh Puripurno dan juga Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Catatan dari BNPB seperti apa nih di akhir tahun 2021 untuk kebencanaan di tanah air, Pak Abdul? Ya, baik. Dari catatan kita mulai dari Januari hingga 30 Desember 2021, memang untuk jika kita melihat frekuensi kejadian, kita sepanjang 2021 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah frekuensi kejadian bencana kita dalam 3 tahun terakhir. Tetapi kalau kita lihat dari sisi dampak, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi korban meninggal, korban luka, mengungsi, maupun jumlah bangunan yang terdampak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita mengevaluasi lagi ada 3 kejadian penting yang signifikan menambah jumlah korban jiwa sepanjang 2021 ini. Pertama itu gempa Mamuju di Sulawesi Barat, kemudian siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur, dan terakhir awan panas guguran Semeru di Jawa Timur. 3 kejadian ini yang secara signifikan menambah jumlah korban meninggal, korban luka, korban mengungsi, dan bangunan yang rusak akibat bencana. Pak Abdul, memang kalau bencana itu tidak ada yang menginginkan, tidak ada yang menduga, tapi bagaimana dengan mitigasinya sendiri sebetulnya di tahun 2021 dan bagaimana juga kesadaran masyarakat untuk bisa lebih sadar akan bencana? Ya, ada catatan penting kami terkait dengan 3 kejadian utama tadi. Yang pertama untuk gempa Mamuju
tidak hanya di Sulawesi Barat, kita juga mengalami gempa di Blitar, Malang, Jember, dan terakhir di Selayar dan Flores. Ya, Eh, Refleksi utama kita bahwa memang bangunan perumahan kita dan bangunan fasilitas publik kita mau tidak mau harus kita akui masih sangat rapuh terhadap bencana gempa bumi. Ada gempa bumi yang sebenarnya guncangannya tidak terlalu besar dalam skala keteknikan, MMI 4, MMI 5 yang seharusnya belum merusak bangunan modern. Ternyata ketika itu terjadi di Blitar, ketika itu terjadi di Jember, ketika itu terjadi di Malang, bangunan kita juga rusak parah. Artinya apa? Ketika kita berbicara penguatan bangunan, maka proyeksi kita tidak hanya terhadap bangunan yang akan dibangun, tetapi lebih utama lagi memperkuat bangunan yang sudah terbangun. Kalau kita punya jumlah masyarakat 270 juta jiwa, asumsi kita 1 KK itu 5 orang, maka setidaknya ada 50 juta KK, artinya 50 juta rumah di seluruh Indonesia yang harus kemudian kita cek ulang dan mungkin rata-rata itu belum tahan gempa. Ini memerlukan terobosan, kita mendorong akademisi untuk bisa membuat metode-metode penguatan bangunan yang praktis, tentu saja bisa dipertanggungjawabkan secara sains dan keteknikan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dan berbiaya terjangkau. Karena kalau biaya penguatan rumah ini hampir sama dengan pembangunan rumahnya pada saat itu, mungkin ini akan sangat susah untuk kita bisa membuat gerakan penguatan bangunan secara masif. Ya. Yang kedua, belajar dari siklon tropis Seroja, ada arti penting literasi dan pengetahuan terhadap bencana yang pernah terjadi di masa lalu. Karena bencana adalah kejadian berulang, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Bencana siklon tropis di NTT bukan yang pertama. 1973 dia pernah terjadi dengan korban yang lebih besar lagi. Akan tetapi mungkin cerita ini, histori ini tidak sampai ke masyarakat saat ini, ke pemerintah daerah, sehingga ada daerah-daerah yang sebenarnya merupakan daerah aliran banjir, kemudian diisi oleh pemukiman-pemukiman dan infrastruktur. Terakhir di Semeru, kita belajar bahwa kita masih harus memperkuat lagi koordinasi dan integrasi peringatan dini ke gunung apian, terutama yang berkaitan dengan tindak kontingensi dan kedaruratan. Langkah-langkah ini sebenarnya sudah berjalan kita lakukan, tetapi perlu kita sempurnakan lagi di tahun-tahun ke depan. Baik, ini menarik ya. Saya ke Pak Eko Teguh. Tadi kita fokus ke Mamuju, Seroja, dan Semeru yang menjadi catatan penting dari yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul ya. Ada kondisi bangunan, kemudian juga ada peringatan dini, dan juga ternyata catatan sejarah yang tidak sampai dan akhirnya dirumuskan dengan kebijakan yang keliru oleh pemerintah daerah. Seperti apa Pak Eko? Iya. Yang perlu diperhatikan bahwa pengurangan risiko bencana itu perlu investasi untuk mitigasi. Tapi juga jangan lupa peningkatan risiko itu terjadi karena ada investasi-investasi yang buruk yang meningkatkan risiko. Jadi kalau kita cek dari apa yang tadi disampaikan Pak Aam misalnya, atau kasus misalnya tahun baru di Sumedang, itu kan ada investasi pembangunan yang sebenarnya melampaui kemampuan kawasan, sehingga intensitas untuk meningkatnya risiko longsor itu lebih besar. Baik. Ya. Lantas juga kalau di Mamuju boleh jadi kalau kita bisa cek sama ya, jadi bangunan gedung nggak bagus misalnya. Atau mungkin kalau kita bisa cek lagi apakah pembangunan itu sesuai dengan besteknya misalnya. Nanti ditakutkan investasi yang diberikan itu nggak sesuai. Baik. Pak Eko, ini kalau Anda sendiri melihat memang hampir sebagian besar, apakah ini memang faktor alam atau memang tadi ada tata kelola kawasan yang memang tidak disesuaikan dengan kondisi alam? Ya, ada gap yang mau nggak mau harus kita terima gitu. Oke, alam sebagai pemicu,
tapi kita tidak bisa beradaptasi dengan baik. Boleh jadi ketidakbisaan adaptasi itu karena kita memaksakan kehendak. Semeru yang terjadi di 4 Desember, ya, dilihat dari peringatan dininya kita perlu belajar emang. Ya. Tapi dilihat dari penegakan hukum, bagaimana sebenarnya kita berada di tempat yang tidak lazim, sehingga warning yang harusnya diberikan itu direspon dengan baik oleh semua pihak, itu juga belum kita lakukan gitu. Jadi ketika ada warning, ini kok meningkat gitu gugurannya. Yuk kita tidak nambang, Ya. itu tidak dilakukan gitu. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang meningkatkan risiko di satu sisi. Jadi jangan hanya mengejar untuk mengurangi risiko, tapi kita juga harus menahan proses pembangunan dan rente di bawahnya agar risiko itu nggak meningkat. Baik. Ya, Jadi ada hal-hal yang memang harus secara tegas juga ya, dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini dalam mengambil kebijakan harus juga bisa memperhatikan ya. Termasuk kita semuanya harus sadar diri lah, kira-kira begitu. Baik. Kalau enggak ini repot betul itu Pak Afid, karena kampanyenya ke sana tapi banyak yang apa ya, bertabrakan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Baik, ini juga menjadi menarik Pak Abdul karena kita tahu bahwa di tahun 2021 peringatan tentang bencana hidrometeorologi ini sudah kencang ya. Dan kita tahu ada banjir longsor yang dahsyat terjadi di beberapa daerah. Ini bagaimana sebetulnya komunikasi atau sosialisasi atau ada nggak daya paksa pemerintah pusat, BNPB ke pemerintah daerah itu? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara pemerintah daerah, regulasinya sudah ada. Dari Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri 101 2018 yang berisikan tentang standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan kesiapsiagaan bencana, pelatihan, simulasi, hingga fase awal tanggap darurat. Ini sudah ada, tetapi memang pekerjaan rumah kita ketika kita ingin membumikan, ketika kita ingin mengimplementasikan aturan ini, maka ada sumber daya manusia, sumber daya perangkat, sumber daya regulasi yang harus kita perkuat di daerah. Ini memang berjalan kita lakukan, ada daerah-daerah yang secara cepat, secara sigap bisa memenuhi itu, misalkan seperti di Jawa Timur, satu provinsi Jawa Timur sudah mulai menetapkan ada atau tidaknya indikator-indikator apakah daerah punya kajian risiko bencana, rencana kontingensi, dan lain-lain sebagai bagian dari indeks kinerja pemerintah daerah. Ini kita harapkan bisa tereplikasi di tempat lain sehingga secara bertahap nanti kapasitas pemerintah daerah dalam merespon kejadian bencana atau melakukan tindak kesiapsiagaan bisa lebih baik. Memang ini butuh waktu karena ketika kita menstandarkan kesiapan-kesiapan yang dimiliki pemerintah pusat untuk bisa juga dimiliki pemerintah daerah, ada hal-hal yang perlu kita perkuat dan itu sedang berjalan saat ini. Apa kendala yang paling mendasar dalam komunikasi yang sedang berjalan itu Pak Abdul? Kalau dari sisi komunikasi sebenarnya kita tidak melihat adanya kendala karena koordinasi ini berjalan sangat baik, BNPB dengan BPBD koordinasi sangat bagus, sangat kuat. Implementasi di lapangannya ketika dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah koordinasi sudah bagus, dari pemerintah daerah sampai ke tingkat masyarakat ini mungkin yang perlu kita jembatani dengan lebih baik. Moda komunikasinya seperti apa, misalkan ketika Pusdalop BPBD sudah mengetahui menerima peringatan dini dari lembaga-lembaga terkait, bagaimana menyampaikannya ke masyarakat luas, bagaimana cara efektif untuk mengevakuasi jika diperlukan masyarakat di level bawah secara cepat, secara efektif. Ini yang gap-gap seperti ini yang perlu kita terus perkuat, apakah itu dengan simulasi, apakah itu dengan gladi, dan lain-lain. Baik, Pak Eko, ini untuk tadi ya, memperkecil gap, mungkin Anda bisa memberikan hal-hal yang perlu menjadi penting bagi pemerintah daerah terutama dalam hal ini ya? Ya, tentu penguatan kapasitas sumber daya. Kita nggak boleh tidak boleh. Oke, koordinasinya bagus, tapi
jangan lupa bahwa tidak semua BPBD ya yang dia menjadi tumpuan paling depan itu punya kapasitas yang sama, yang kuat, yang mampu menyelesaikan masalah dalam masalah yang ada di daerahnya. Juga kemampuan koordinasi. Selain kemampuan personal, itu juga kelembagaan. Karena di BPBD itu ada status A, ada status B. Iya. Jangan diharapkan kalau BPBD-nya B itu bisa koordinasi dengan setara, dengan baik. Enggak bisa. Ya. Nah, tentu perlu melihat apakah BPBD yang atau dibalik ya tempat-tempat yang berisiko itu ada BPBD yang sudah memadai atau enggak. Jadi perlu ditingkatkan. Selain pengetahuannya juga statusnya. Berikutnya adalah bagaimana payung-payung hukum yang mendorong koordinasi itu bisa dilakukan dengan baik. Baik. Pak Eko. Ini PR-nya. Iya, kita tahu bahwa memang masyarakat selalu peduli dengan bencana, misalnya banjir gitu kan. Pada saat banjir sudah terjadi begitu kan. Sebetulnya bagaimana Anda melihat bentuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap bencana? Ya, kalau saat bencana memang nggak bisa dipungkiri. Indonesia ini menjadi salah satu negara yang kemampuan filantropusnya tinggi. Tapi kampanye untuk mendorong tidak hanya saat respon darurat, tapi juga ke mitigasi, bahkan ke pencegahan, bahkan bisa jadi watchdog dalam pencegahan pembangunan yang kontraproduktif dengan pengurangan risiko, itu perlu dilakukan. Baik. Nah, desa menjadi tempat yang paling baik untuk menyemai itu, gitu, lewat gerakan pengelolaan risiko bencana di tingkat desa. Baik, kita menghadapi tahun 2022 tentu dengan resiko dan potensi bencana yang mudah-mudahan sih bisa lebih sedikit daripada tahun 2021, tapi dengan mitigasi yang lebih baik tentu tadi ya dampak-dampaknya bisa dikurangi. Pak Abdul, mungkin ada hal yang menjadi penting yang ingin disampaikan berkaitan dengan 2022, terlebih kabarnya nanti malam juga cuacanya ekstrim ini. Bagaimana Pak Abdul? Iya, hal pertama yang perlu kita persiapkan dan kita sudah sampaikan ke pemerintah daerah dari Oktober lalu bahwa kita masih akan menghadapi puncak musim hujan yang bersamaan dengan La Nina di medio akhir Januari hingga Februari. Ini kalau kita melihat statistik dari 5 tahun terakhir, periode Januari, Februari, November, Desember itu pasti kita mengalami peningkatan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini sebenarnya bisa diantisipasi. Artinya kesiapsiagaan masyarakat termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jejaring komunikasi perlu kita perkuat. Sekali lagi, kalau ada hujan deras berlangsung selama 1 jam, jarak pandang kita ketika melihat keluar kurang dari 50 meter, maka itu adalah kriteria atau kondisi yang akan mengharuskan kita untuk bagi masyarakat di sungai, di sepanjang daerah aliran sungai, pinggir tebing, evakuasi dulu sementara. Iya. Kemudian setelah medio Februari, Januari, kita harapkan La Nina sudah mulai tidak berdampak, dan kita harapkan kemudian ketika La Nina pergi, kita tidak berhadapan dengan kekeringan ekstrim yang kemudian mengharuskan kita berjibaku lagi dengan karhutla dan lain-lain. Tapi pada intinya, mari kita tetap bersiaga, berjalan beriringan bersama untuk menghadapi dan mengurangi potensi risiko bencana di 2022. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datikom Kebencanaan BNPB, dan Pak Eko Teguh. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Ini menjadi catatan penting untuk kita memasuki tahun 2022. Mudah-mudahan Indonesia tetap kuat ya dan terbebas dari bencana yang menimbulkan banyak korban jiwa. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Dan kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.